إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama kali, mari sama-sama kita menyampaikan syukur dan puji kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh dengan keberkahan kemuliaan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari. Allah Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita semua yang hadir kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, nikmat manisnya kita hanya mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu kita semua tidak bisa menginventarisir, menghitung kebaikan nikmat yang Allah anugerahkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan pernah kamu bisa menghitung kebaikan nikmat yang Allah anugerahkan. Bukti syukur kita, datang kita cepat ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah Ta'ala, merespon sebagaimana panggilan Allah dalam surat Al-Jum'ah: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kalian untuk menunaikan salat Jumat, bercepat-cepat kalian datang ke rumah Allah untuk menunaikan salat Jumat. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, trading, perdagangan, pekerjaan, tinggalkan sejenak. Zalikum, yang demikian itu, cepat kau merespon panggilan Allah untuk salat Jumat. Kau tinggalkan pekerjaanmu, trading, perdaganganmu, jual beli, khairul lakum, kata Allah, lebih baik dalam hidupmu, lebih berkah untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu nanti mengetahui keberkahan dari salat Jumat itu. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan, kehilapan, dosa-dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Salam, mari kita sampaikan siang hari ini kembali Sayyidul Ayyam. Salah satu sunnah di hari Jumat memperbanyak mengucapkan salawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra.
Siapa sampaikan selawat satu kepadaku, kata Rasul, Allah akan balas selawat satu kali 10 kali lipat keberkahan yang dia dapatkan. Ayat yang paling agung dalam Quran yang nanti khatib baca sebelum penutup khutbah kedua, Allah dan para malaikatnya, all angel, semua malaikat memberikan selawat salam kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan semua para malaikatnya menyampaikan selawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang luar biasa. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, sang Khaliq. Nabi Muhammad makhluk, Allah menyampaikan selawat salam itu. Maka disebut dalam hadis, orang yang pelit, bakhil, manakala disebut namaku, kata Rasul, tak bergetar hatinya, bergerak lisannya menyampaikan salawat kepada al-bakhil man dzukira ismi wa lam yusalla alaiha. Orang yang pelit, bakhil, manakala disebut namaku di satu majlis, sedikit pun tak terbenak dalam pikirannya untuk menyampaikan salawat salam kepada beliau. Hadis Jumat, Sayyidul Ayyam, satu amalan yang disunahkan diperbanyak, membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, di antaranya yang paling banyak membacakan, menyampaikan salawat salam kepada beliau. Semoga kita diakui menjadi umat pengikutnya, bisa mendapatkan syafaat beliau, diberikan oleh Allah kesempatan minum dari air telaga baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya khatib berwasiat pada khatib pribadi dan semua jemaah yang hadir solat Jumat ini, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Fa'innahu miftahus sa'adah. Keimanan, ketakwaan itu yakin bagian dari asbab kunci-kunci ketenangan, kebahagiaan kita di dunia akhirat. Khatib mengambil tema melalui mimbar singkat Jumat ini, 3 keutamaan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi. Suatu saat Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Ansor, bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan. Aku bertanya, masjid yang dibangun pertama kali di atas muka bumi ini, masjid apa ya Rasul? Faqala lahu Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW kemudian menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram di kota suci Mekah. Faqultu thumma ayna. Abu Dzar bertanya, kemudian masjid apa ya Rasul? Faqala lahu Rasulullah thumma al-Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Faqala lahu Rasulullah, faqultu ya Rasulullah kam kana bainahuma? Faqala 40 sanah. Abu Dzar bertanya dalam hadis Bukhari dan Muslim, berapa jarak antara dibangun Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa? Nabi menjawab 40 tahun. Hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bab keutamaan Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang pertama dibangun Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Siapa yang membangun? Nabiullah Adam alaihi salam. Mengapa Masjidil Haram? Itu pertanyaan. Ada apa? Apa kemuliaannya? Di sana ada rumah Allah, Ka'bah Musyarrafah. Sentral pusat yang mempersatukan kaum muslimin untuk sebagai lambang menyembah Allah Ta'ala. Yang kemudian nanti Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan pondasinya, sebagaimana direkam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Nabi Ibrahim yang meninggikan. Makanya ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim namanya Maqam Ibrahim. Ketika dia meninggikan pondasi Ka'bah itu. Man shalla fil masjidil haram ka mi'ati alfi salatin fi masjidih, dalam hadis. Atau as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin fi masjidih. Salat di Masjidil Haram menyebabkan pahala keberkahan 100.000 kali lipat. Subhanallah. 100.000 kali lipat. Fi masiwah, daripada masjid-masjid lain. Wassalatu fi masjidi, dan salat di masjidku, kata Rasul, maksudnya Masjid Nabawi, bi alfi salatin, 1000 kali lipat keberkahannya. Ini yang pertama, Masjidil Haram. Makanya Rasulullah memotivasi kita, memberikan motivasi yang kuat. Dalam hadis Abi Hurairah dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau bersusah payah berpergian jauh di atas muka bumi ini mengumpulkan bekal, butuh waktu panjang, kecuali 3 masjid. 3 masjid. Pertama kata Rasulullah SAW, Masjidil Haram, yang fadilahnya baru khotib jabarkan sekelumnya. Yang kedua, wa masjid hada, dan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Redaksi pertama hadis menggunakan la tushaddu rihal. Jangan kau mengumpulkan bekal, susah payah, butuh waktu panjang, pergi jauh. 3 masjid kecuali, kata Rasulullah SAW. Maka bercita-cita, jamaah sekalian Jumat, berdoa bercita-cita, tanamkan tekad azam, ada planning untuk memakmurkan ketiga masjid ini. Kalau itu biasa saja, landai, tak ada berat, harus ada target. Sebelum pensiun masih aktif kerja, harus, karena Rasul memotivasi itu. Tabi'u bainal haji wal umrah, rencanakan kamu untuk berangkat haji atau umrah, berarti ke tanah suci. Dalam hadis Bukhari, fa innahuma yanfiyanil dzunub wal faqr. Haji dan umrah menghilangkan dosa dan menghapuskan kemiskinan, kefakiran. Tak ada orang pulang dari Mekah Madinah jatuh miskin bangkrut, tidak ada. Subhanallah. Karena apa? Dia menjadi duifullah, wafdullah, menjadi tamu Allah, Allah yang menjamu, Allah yang menyiapkan hidangan. Kama yanfi al-kiru khabas al-hadidi wal-dhahabi wal-fiddah, sebagaimana bara api menghilangkan kotoran emas, kotoran perak, dan kotoran besi. Walaysa lil hajjil mabrur jazaa'un illa jannah. Tidak ada reward terbaik, balasan yang hajinya diterima Allah kelak, surga yang Allah berikan. Perlu pengorbanan, perlu biaya, tenaga, waktu panjang, dan surga diraih dengan pengorbanan. Yang kedua, jamaah Jumat melalui mimbar singkat ini, Masjid Hada, masjidku, maksudnya Masjid Nabawi. Mengapa Masjid Nabawi? Di sana ada sosok manusia termulia di atas muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah SAW. Di sana ada tempat yang dirindu-rindukan semua orang yang beriman. Raudhah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku ada taman-taman surga. Ya Rabb, sujud, sholat sunnah di situ, berdoa, bermunajat. Setelah itu mengucapkan salawat salam, ziarah lewat kepada Rasulullah SAW, ucapkan salawat salam. Tak ada yang tidak terenyuh hatinya, meneteskan air mata. Puluhan ribu tahun kita tak tengok bagaimana sosok Rasul, tapi kita masih beriman, teguh komitmen dengan ajaran Rasul. Itulah yang disebut dalam hadis, mereka adalah sahabat-sahabat kata Rasul. Di samping beliau ada manusia terbaik yang setelah Rasul, nomor 2 Abu Bakar As-Siddiq. Di sampingnya ada manusia terbaik nomor 3, mutlak absolut, Umar bin Khattab.
Setelah itu kita ziarah ke pemakaman Baqi, ada Utsman bin Affan, Aisyah dan semua para sahabat. Tempat yang dirindukan kaum muslimin. Baru yang ketiga kata Rasul, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Wa salatan fil Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ah. Salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, 100.000, 1.000 dan 500. Mengapa Masjid Al-Aqsa kiblat pertama kaum muslimin? Mengapa Rasulullah salat menghadap Masjid Al-Aqsa sementara Ka'bah berada di samping beliau? Disebut dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW salat menghadap Masjid Al-Aqsa. Beliau berada di samping Ka'bah. Shalla Rasulullah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi, dalam hadis Bukhari. Nabi salat masih di kota Mekah 13 tahun. Menghadap Masjid Al-Aqsa berarti menghadap sebelah utara kota Mekah. Sementara Ka'bah di samping beliau. Para ulama jamaah salat Jumat dari mimbar ini memberikan catatan-catatan khusus. Sampai 13 tahun Rasulullah sebelum dapat sholat 5 waktu, tahun ke-10 dari kenabian, Nabi sholat petang, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Nanti setelah 5 waktu, sholat 5 waktu bersama sahabat. Kiblatnya beliau sampai beliau nanti hijrah, disebut dalam hadis Bukhari Muslim, 16 falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah shalla nahwa Baitul Maqdis 16 saat. 16 bulan setelah Rasul hijrah kemudian ke Madinah, masih 16 bulan beliau menghadap ke arah utara, ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Apa makna itu semua? Ulama menerangkan, hatta tabqa fi qulubil mu'minin Masjidil Aqsa, agar Masjidil Aqsa selalu melekat di dalam benak jiwa orang yang beriman. Jangan pernah melupakan itu. Ulil qiblatain, kiblat pertama kaum muslimin. Jadi selama Rasul berada di Mekah, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Begitu hijrah 16 bulan ditambah lagi. Setelah turun surah Al-Baqarah 144, begitu di Madinah, di tempat itulah dibangun Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Nabi berarah ke selatan, ke Masjidil Haram sampai sekarang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah 144 inilah yang menerangkan tentang peralihan kiblat yang semula dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, mengapa Masjid Al-Aqsa harus kita kunjungi? Ardul Anbiya, bumi all of messengers, semua para nabi. Tidak ada para nabi kecuali menginjakkan kakinya ke Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, Ardul Masra wal Mi'raj, bumi tempat Nabi Isra dan Mi'raj. Tahun 10 dari kenabian, beliau dipertemukan oleh saudara-saudaranya, menjadi didaulat menjadi imam para nabi sebelum beliau menghadap Allah. Mi'raj ke atas langit, menembus langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Dan yang terakhir, Ardul Mubarakah, bumi yang Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah segera berikan kemerdekaan kepada saudara kita di Palestina. Amin. Sehingga kita bisa leluasa kita untuk memakmurkan ziarah dan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan sebelum tema khutbah yang khatib sampaikan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, menjadi motivasi buat kita yang mungkin selama ini terlintas begitu saja, tak ada pikiran, direncanakan, diplanning. Doa kepada Allah, ikhtiar doa kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Ya Allah, sampaikan saya ke sana ketika masjid sebelum kau cabut nyawaku, ya Allah, menghadap. Kayakan saya dengan rezeki yang halal, ya Allah, agar menjadi bekal saya untuk bisa ziarah ketiga masjid. Terus kencangi doa, ikhtiar yang maksimal, giat bekerja, tinggalkan hal-hal yang tidak perlu. Manage keuangan dengan yang terbaik.
ada skala prioritas yang harus kita dulukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita semua. Bagi yang belum berangkat umrah atau haji, Allah berikan kesempatan untuk menunaikan umrah dan haji. Bagi yang belum ke Al-Aqsa, Allah berikan juga nanti kesempatan untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Apalagi mudah-mudahan segera insyaallah Palestina Allah berikan kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي أرض الشام كلها يا ذا الجلال والإكرام. انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك اليهود وأعوانهم، زلزلهم زلزالا شديدا، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا ترفع لهم راية في أرض فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. وارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.